Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Mari masuk ke dalam. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, suatu kali pernah ada seorang bapak yang mengeluh kepada saya bahwa setelah bertahun-tahun menjadi seorang Katolik, ia belum bisa melihat dan merasakan keindahan iman Katolik bagi hidupnya. Lalu saya pun bertanya kepada bapak itu, apakah bapak selalu aktif dalam berbagai kegiatan bersama saudara seiman di lingkungan bapak? Misalnya aktif dalam doa lingkungan, pendalaman iman, dan lain sebagainya. Lalu bapak itu pun menjawab, "Wah Romo, saya ini orangnya sangat sibuk. Saya hanya bisa mengikuti misa kudus setiap hari Minggu bersama istri dan anak-anak saya. Di luar itu saya tidak ikut apa-apa lagi." Maka akhirnya saya pun berkata kepada bapak tersebut, "Ya pantas saja Bapak tidak bisa melihat dan merasakan keindahan iman Katolik karena Bapak selalu memilih untuk jaga jarak dengan Tuhan Yesus. Bapak tidak pernah berusaha untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan gerejanya." Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Maria Magdalena yang melaporkan kepada Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus bahwa jenazah Yesus telah diambil orang karena makam Yesus dalam kondisi terbuka. Mendengar laporan Maria Magdalena, maka Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, yang menurut sebagian besar ahli kitab suci tidak lain adalah Yohanes Penginjil, berlari dan masuk ke dalam makam Yesus. Ketika kedua murid Yesus masuk ke dalam makam dan melihat bahwa yang ada di dalam makam hanyalah tertinggal kain kafan dan kain peluh saja, maka mereka pun menjadi mengerti akan isi kitab suci bahwa Yesus Kristus guru mereka telah sungguh-sungguh bangkit. Dan apa yang terjadi pada Maria Magdalena? Karena ia tidak masuk ke dalam makam dan hanya melihat dari luar saja, maka ia pun terlambat mengerti isi kitab suci, bahwa Yesus telah bangkit, dan mengira bahwa jenazah Yesus tidak ada karena diambil orang. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan Yesus senantiasa mengundang kita untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam kehidupannya, dan bukan sekedar menjadi penonton yang jaga jarak dengannya. Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk terlibat aktif dalam seluruh kehidupan gereja sebagai tubuh mistiknya. Dan sekali lagi, tidak hanya menjadi penonton saja. Semoga Paskah Kebangkitan Kristus semakin membangkitkan semangat kita untuk senantiasa terlibat aktif dalam seluruh kehidupan Yesus Kristus dan gerejanya, dan akhirnya kita mampu melihat dan merasakan indahnya iman Kristiani dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.